Halo semua anak-anak ibu, gimana kabarnya? Semoga dalam kesehatan baik dan sehat. Ingat tetap di rumah ya, jaga kesehatannya. Oke, hari ini ibu akan memberikan pembelajaran mengenai objek IPA dan pengamatannya. Jangan lupa ditulis ya di buku catatannya ya. Nah, objek itu kan adalah orang atau orang yang akan menjadi pokok gitu kan. Nah, objek IPA itu adalah bisa seperti makhluk hidup, apalagi yang objek IPA, makhluk hidup, gunung, tumbuhan, hewan, manusia, bakteri, virus dan sebagainya, sampai ke fenomena yang terjadi di alam seperti gempa bumi, itu termasuk dalam objek IPA. Nah, kalau pengamatan berarti artinya kalau pengamatan itu kamu mengamati sesuatu. Nah, dalam pembelajaran objek IPA dan pengamatan ini, yang pertama kali kamu akan melakukan yang pertama yaitu penyelidikan IPA. Apa yang dimaksud dengan penyelidikan? Berarti kamu akan mengamati sesuatu, ya kan gitu. Dari pengamatan tersebut kamu akan mendapatkan deskripsinya, kan begitu. Nah, penyelidikan IPA yang akan kita lakukan kamu bisa lihat di halaman 3, yaitu yang pertama kamu menggunakan tempat gelas gitu ya, gelas aqua atau gelas lah, tempat untuk airnya. Kemudian air ini, dan terakhir tisu ya, tisu. Ada kemarin yang ibu lihat menggunakan kertas, di sini yang diminta itu tisu ya, atau kertas saring, hampir sama, itu kayak tisu juga, cuman bentuknya kalau kertas saring itu dia bulat dan ada saringan-saringannya begitu. Nah, bagaimana melakukan penyelidikan IPA? Yang pertama kamu harus melakukan ini, kamu tuangkan airnya ke dalam gelas ini. Ini dari bawah ke sini itu 2 cm ya, 2 cm. Kita tuangkan airnya ya. Oke, 2 cm ya. Kemudian ini kertas tisu, dia itu 1 cm. Kemudian ini kan 1 cm, sedangkan airnya 2 cm. Nah, dalam penyelidikan IPA kamu jangan langsung melakukan percobaan, tapi kamu perkirakan dulu apa sih kira-kira hasil dari percobaan ini. Nah, kalau menurut saya sih, kalau menurut ibu, nanti percobaan ini ketika dituangkan dia akan menjadi basah tisunya, luntur, warna dari garisnya dan sebagainya. Dia menurut kamu lah, perkiraanmu apa. Itu sebenarnya nanti kamu jelaskan dulu sebenarnya dalam video yang ibu suruh. Nah, baiklah, kita lakukan percobaannya. Kira-kira apa yang akan terjadi? Kalau menurut ibu, tisunya nanti basah, kemudian garisnya ini juga luntur, kemudian dia lempek-lempek begitulah nanti ini tisunya ya. Baiklah, mari kita lakukan percobaannya. Apakah sama perkiraan saya dengan hasilnya? Mari kita lihat bersama-sama. Mencelupkannya sekali saja, tidak perlu lama-lama ya. Ya. Maaf ya. Penuh, sampaikan itu 2 cm. Berarti ini 2 cm lah. Dibuat. Oke, langsung ditarik. Udah? Oke. Wah. Oke, perhatikan. Nah, spidol yang saya gunakan adalah spidol ini. Ternyata dari hasil yang saya lakukan, spidol tisunya hanya basah. Terus
warna dari garisnya agak luntur, cuman dia melebar, tapi sedikit, tidak luntur sekali gitu ya. Itulah dari hasil ini percobaannya, ya kan? Dia lembek tisunya, kemudian warna lebar dari garis yang saya buat tadi itu menjadi agak melebar warnanya, tapi tidak menjadi luntur sekali, dan tidak menjadi pudar juga ya. Agak berbeda dengan pengamatan saya, maksud saya perkiraan saya ya. Nah, kemudian di buku itu kamu bisa lihat di halaman 4 itu ada pertanyaan kan, jika perkiraanmu berbeda dengan kenyataan, apakah akan diubah sesuai dengan hasil pengamatanmu? Kan saya sudah suruh kamu menjelaskan, kamu di dalam video itu kamu jelaskan apa yang kamu, perkiraan kamu sebelum melakukan percobaan dan setelah kamu melakukan percobaan itu bagaimana. Nah kalau masalah halaman 4 itu, jika perkiraan berbeda dengan kenyataan, apakah akan diubah dengan hasil pengamatan? Ya, kalau dalam pengamatan penyelidikan IPA itu harus sesuai dengan apa yang dilakukan, gitu kan? Nah, bagaimana hasil yang dilakukan kalau sudah sesuai dengan langkah-langkah yang telah diberikan, begitu. Nah, sudah ya, begitulah cara melakukan penyelidikan IPA. Nah, kita lanjut ke dalam materi. Di situ penyelidikan IPA. Penyelidikan IPA ini mempunyai proses, yaitu yang pertama adalah pengamatan, kedua adalah inferensi, membuat inferensi, dan yang terakhir mengkomunikasikan. Apa itu pengamatan? Pengamatan berarti kamu melihat, ya kan? Menggunakan apa? Menggunakan matamu, panca inderamu lah, matamu, hidungmu, begitu. Di aromanya bagaimana, begitu kan? Pakai mungkin kalau pengamatannya juga ada bisa dengan mendengar, begitu kan? Nah, itu namanya pengamatan. Membuat inferensi. Membuat inferensi berarti menemukan kira-kira jawabannya itu apa gitu, jawaban dari percobaan ini, begitu. Dan yang terakhir mengkomunikasikan. Kok namanya mengkomunikasikan? Berarti kamu menyampaikan informasi atau menyampaikan hasil percobaanmu. Oke? Nah, IPA itu adalah ilmu pengetahuan alam. Baik itu fenomena seperti yang Ibu bilang tadi, fenomena makhluk hidup yaitu manusia, tumbuhan dan hewan, dan benda-benda, baik benda hidup dan benda mati. Itulah yang dipelajari tentang IPA. Nah, IPA ini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah fisika, kemudian kimia, dan terakhir biologi. Inilah cakupan dari IPA. Dan yang terakhir ada lagi ilmu bumi dan antariksa. Ilmu bumi dan antariksa. Nah, apa itu fisika? Fisika itu mempelajari tentang gerak, energi, dan lain sebagainya. Kemudian kalau kimia berarti itu kan mengamati tentang pencampuran, begitu, pencampuran bahan kimia seperti senyawa dan lainnya ya. Dan yang ketiga biologi. Kalau namanya biologi berarti mempelajari tentang makhluk hidup. Makhluk hidup
seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Dan ilmu bumi dan antariksa berarti ini akan mempelajari tentang planet-planet. Itulah cakupan dari IPA. Oke, sekianlah penjelasan tentang IPA ya. Nanti kita lanjut lagi mengenai pengukuran. Terima kasih.